Selanjutnya yaitu pengisian lembar riwayat hidup. Pengisian riwayat hidup ini belum merupakan bagian dari pemeriksaan psikologi sebenarnya, tetapi ini baru pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah pulpen saudara. Marilah kita mulai pengisian lembar riwayat hidup. Pertama, isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar tersebut. Apabila sudah selesai, lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal 18 bulan November tahun 2022. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan huruf kapital. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagio harus ditulis lengkap, apakah Raden Bagio atau Rudi Bagio. Gelar kesarjanaan saudara dapat ditulis di belakang nama saudara. Misalnya, Raden Bagio Dr. MSc. Silahkan saudara tulis. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf kapital. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun saudara dilahirkan. Jenis kelamin coret yang tidak perlu. Agama, isilah dengan agama saudara. Status coret yang tidak perlu. Alamat diisi, alamat lengkap saudara, nomor telepon jika ada, dan kode pos saudara. Nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah. Jika ayah sudah meninggal, tulislah almarhum di antara dua kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan ayah, isilah dengan pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah. Misalnya, pensiunan TNI, pegawai, dan lain sebagainya. Jika ayah telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, tulislah idem saya. Jika beda alamat, tulislah alamat lengkap ayah secara lengkap, termasuk kode pos, nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya dari nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara dua kurung di belakang nama ibu. Tulis pekerjaan ibu apabila ibu bekerja. Apabila tidak, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika serumah dengan saudara, tulislah idem saya. Apabila serumah dengan ayah, tulis idem ayah. Apabila ibu mempunyai rumah sendiri, tulislah alamat ibu secara lengkap, termasuk nomor telepon, kode pos. Kalau telah meninggal, coret saja alamatnya. Selanjutnya, jika sudah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul berbeda. Yang pertama, itu pendidikan. Sejajar dengan SD, tulislah nama sekolah dasar saudara apa, tempat dan kotanya di mana, dan tulislah lulus tahun berapa. Sejajar dengan SLP, isilah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SLA, diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh. Misalnya A1, A2, atau A4. Sejajar dengan universitas atau akademik, tulislah nama universitas atau akademik saudara, tempat atau kotanya di mana, dan lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus harap ditulis sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan ditulis di belakang tahun lulus. Yang kedua yaitu kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti.
Macam kursusnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer, programming, dan lain sebagainya. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan, lamanya kursus itu berapa, bulan pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya siapa, misalnya LPKIA, Triad, les privat, dan lain sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret semuanya. 3. Yaitu pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada suatu instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun keberapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Yang 4 yaitu kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah saudara, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus seperti pengurus OSIS atau senat mahasiswa. Tulislah 4 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun keberapa. Dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang, baliklah lembar riwayat hidup itu, marilah kita lanjutkan. Yang kelima yaitu olahraga. Di bagian ini, pengertian aktif dan pasif yang dimaksud yaitu aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga tersebut pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak lagi dilakukan. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara kurung. Selanjutnya yaitu kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5, yaitu olahraga tadi. Silahkan saudara isi. Yang ketujuh yaitu kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan di waktu senggang. Misalnya mengumpal perangko, berkebun, membuat alat-alat elektronik, clipping, atau lain sebagainya. Silahkan saudara isi. Selanjutnya yaitu cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin menjadi direktur, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi dokter, dan lain sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, atau ingin menjadi ibu atau ayah yang bijaksana, dan lain sebagainya, karena cita-cita tersebut itu terlalu umum dan kabur. Yang kesembilan yaitu bagian saya anak ke. Isilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, 3, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja atau sekolahnya, dan kelas atau tahun keberapa jika masih sekolah.
Lanjutkanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan kakak saudara. Mohon maaf, maksud saya dengan data kakak saudara. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, kolom adik harap dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya juga. Yang ke-10, apakah saudara pernah sakit keras? Pada pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat, lingkarilah kata ya atau tidak. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu dan bila mana terjadinya. Cukup dituliskan tahunnya saja dan apa akibatnya. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Yang selanjutnya, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dalam pertanyaan ini, kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini atau yang harus dirawat di rumah sakit dengan waktu yang lama. Kalau pernah, lingkarilah kata pernah. Jika tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Lalu jawablah pertanyaan di bawahnya. Apabila pernah, kecelakaan apa pada waktu itu, bila mana terjadinya, cukup tahunnya saja dan apa akibatnya. Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan, harap saudara coret seluruhnya. Yang terakhir, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup tahunnya saja, tempatnya, cukup kotanya saja, dan tujuannya untuk apa. Misalnya, pemilihan jurusan, seleksi masuk perguruan, atau seleksi pegawai, dan lain sebagainya. Lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semuanya. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan ditulis Bandung. Mohon maaf, jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan ditulis Jember, tanggal 18 bulan November 2022. Kemudian saudara bubuhi tanda tangan. Tidak usah diberi nama yang jelas lagi. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara, teliti kembali isinya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Selanjutnya kita akan memulai pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Terima kasih.